Halo semua, masih ingat kan dengan barang ini? Bikin nostalgia ya. Ini barang udah lama banget nih, tuh sampai berkarat. Cuman gara-gara keinget ini, akhirnya jadi pengen ngerakit yang baru. Jadinya sampailah ke barang-barang yang udah dikumpulin nih, tuh. Jadi langsung aja, mari kita mulai rakit. Dari yang tadinya pengen main ulang buat kenang-kenangan, nostalgia gitu ya. Akhirnya mulailah dari barang ini. Ini replika semua ya, nggak ada yang ori. Karena yang ori kan harganya ya lumayan mahal. Jadi saya nyari yang replika aja. Pertama saya cuman pasang gearnya dulu. Terus dari gear ya udah dikumpulin nih. Ini ada jatuh deh. Mulai pasang dari yang sini. Kok kayak nggak muat ya? Apa salah ya? Nah, yang ini rupanya. Terus roda. Nah, ini saya pakai velg aluminium. Cuman kalau buat balap kayaknya nggak rekomen banget ya. Ini cuman buat pajangan aja nih. Soalnya kalau buat pajangan masih enak ya dilihat dari bentuk, dari warna. Cuman kalau buat balap tuh susah buat dapetin settingan yang cocoknya, karena rata-rata itunya nggak di tengah nih, ininya nih, ininya nggak di tengah, jadi susah banget buat nyetingnya. Jadi kalau memang itu sih buat balap ya, bagusnya sih memang velg-velg yang plastik itulah. Kalau velg ini sih ya buat pajangan aja ya. Kalau buat balap sih udah pasti lompat lah, nggak mungkin stabil nih mah. Jadi langsung saya mulai pasang dari roda dulu yang gampang ya. Terus ada ya barangnya ya. Ini apa ya? Kok ini kayak bearing? Sorry guys, rupanya itu bearing. Itu buat bearing rupanya teman-teman. Nah udah. Ya enaknya kalau velg aluminium nih, dia udah lobang ya, jadi nggak usah di capek-capek lobangin lagi, dia udah emang langsung tembus. Cuman ya gitu nih kasih lihat ya, tuh tuh kelihatan kan, nggak di tengah dia. Jadi ya kalau buat balap nggak dianjurin banget lah pakai velg aluminium. Ini juga udah bekarat nih karena udah lama ya, stok-stok jadul. Cuman perkara pengen nostalgia jadinya ulang rakit lagi. Mulai dari roda, selesai dari roda. Mana? Oke. Nah, akhirnya rodanya udah mulai kepasang. Ini tinggal jangan sampai terlalu mentok ya, biar ada rongga ya, paling nggak udah lumayan lah.
Nah, terus ini jadi keset nih, saya nggak tahu nih cara settingnya seperti apa nih. Kalau yang teman-teman udah jago-jago balap nih, ini caranya gimana ya? Soalnya kalau nggak pakai ini nih, itu ringan tuh, muternya ringan. Ini juga sama nih. Mana ya? Nih, ini kalau saya cabut, tuh muternya kan enak ya, ringan. Tuh. Tapi kalau udah pasang ini, selalu kayak macet itu kenapa ya? Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu kasih info. Tuh, langsung keset tuh. Itu kira-kira kenapa ya teman-teman? Saya juga kurang paham sih. Mungkin ada suhu-suhu yang bisa bagi masukan. Jadi bisa saya coba-cobain lagi nih. Karena saya jujur bilang aja, saya main beginian juga rata-rata buat pajangan. Belum pernah saya ikut-ikut balap apa kejurnas gitu. Mungkin nanti kali ya, waktu ilmunya udah lumayan mantap, praktekin cocok, nah kita balap dah. Habis itu mulai dari gearbox nih, saya nggak tahu ini dinamo namanya apa, pokoknya beli dari kotakan replika, dia udah dapet, karena lihat bentuknya bersih ya udah pakai aja lah. Kalau buat jalan mungkin jalan ya, tapi kalau buat kenceng wah nggak tahu nih. Ini juga, ini ada bearingnya tapi nggak bisa muter nih, tuh mandet. Ini kira-kira solusinya gimana ya teman-teman, saya juga nggak ngerti nih. Jadi kayak ada bearing sama aja nih, apa bearingnya kebesaran, apa shaftnya yang kekecilan, apa gimana ya. Nanti teman-teman kalau ada yang paham bagi info lah ya, biar saya juga bisa belajar-belajar juga setting. Terus udah selesai, nah ini udah selesai nih. Terus mulai lagi nih dari yang, nah mungkin teman-teman ada yang udah tuh, ada yang udah familiar lah ya sama barang ini. Saya nggak tahu nyebutinnya apa, saya taunya ini cuman FRP, bumper depan belakang. Cuman setahu saya sih ini kayaknya depan ya, depan apa belakang sih, kayaknya depan kali ya. Oh, ini yang belakang kayaknya. Oh, karena ada kepala ini ya, ada ini jadi belakang nih, tuh jadi begitu. Berarti yang depan, nah yang ini nih, ini depan nih, nah kan ada ini. Oh iya, tuh bisa juga ya. Cuman oh, mesti pasang ini dulu ya, biar ketahuan mana depan mana belakang. Nah ini saya mulai dari sini, karena ini satu set, terus dapat udah langsung ada ini ya, saya jadiin ini di bagian depan aja ya. Ini sih buat keren-kerenan aja ya, karena kalau aslinya buat apa saya juga bingung ya. Karena saya waktu kecil dulu main beginian nih masih zaman-zaman oldie nih. Oldie hari itu juga masih harganya 12.000. Ini sekarang udah mahalnya selangit ya. Harganya juga jauh. Terus udah dapet satu biji. Harusnya bener lah ya.
Kayaknya bukan nih, kepanjangan nih. Kepanjangan nih. Oh iya. Oh ini nih, yang pendek. Saya kurang tahu sih ini ukuran baut berapa panjangnya, cuman paling kira-kira nggak sampai 2 mili lah ya. Kalau 2 mili ini yang ini nih kayaknya nih. Nih, ini aja udah lebih nih. Tuh. Jadi kayaknya itu bukan 2 mili ya. Terus untuk yang depan ini nih, saya pakai yang ukuran ini nih, 40 mili. Berarti yang ini bukan 2 mili ya, 20 mili berarti ya. Benar gak sih? Apa salah ya? Harusnya bener lah ya. Kalau ada yang salah, maaf-maaf lah ya. Saya juga pemula banget ini sebenarnya hitungannya, sekalipun dari dulu udah main, cuman ya tahu pasang, nggak tahu setting. Baru pertama nih saya lihat karena udah banyak yang balap, saya pernah nonton, terus kok bentuknya keren gitu ya. Akhirnya juga jadi pengen, baru saya paham, oh ini namanya BMX. Karena zaman saya mah buka kotak, pasang, langsung jalan trek. Itu pun nggak karu-karuan larinya. Bentukannya juga masih standar. Saya juga nggak paham bagaimana. Belok juga sering keluar. Apalagi yang pindah-pindah jalur tuh. Kalau yang pindah-pindah jalur udah pastilah gagal finish itu kalau bahasa balapan sekarang ya. Ini bautnya panjang panjang ya, lumayan bikin pegel nih buat diputerin pelan-pelan begini. Mau pakai bor saya takut dia jebol. Nah, masih coba muter-muter. Tadi saya pause bentar karena pegel jempol. Jadi ini saya lanjutin lagi. Aduh, pegel ya. Saya pilih yang baut-baut hitam ini karena baut hitam ini agak kuat ya. Ini dia nggak gampang loss begitu. Kalau yang putih kayak sebentar aja udah bapuk gitu loh. Nah ini udah selesai. Terus ini dikasih spacer. Kalau saya lihat yang lain-lain ya, saya pakai spacer yang pertama nih. Spacer ini nih, ini spacer plastik. Spacer plastik bawaan dari ini nih. Nah, bawaan dari sini. Saya cuman ambil spacernya. Terus pakai spacer yang ini nih, spacer aluminium. Saya nggak tahu ini ukuran berapa nih. Pokoknya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Nah, udah nyampe, masuk. Terus satu lagi, mana ya? Mana ya? Bentar ya. Nah, tadi saya pause karena nyari spacer plastiknya nih terbang ke lantai. Jadi dilanjut, terus
yang kecil. Nah, habis itu yang ini nih, ini biar buat ganjelin itunya nih, mana ya tadi ya. Nah, ini dia. Nah, ini kan ada baut nih tuh, ini buat ganjel begini nih. Nah, kalau udah diganjel gini kan dia, nah gitu, biar buat setting ininya mau lebih keras apa mau lebih kecil gitu, mau diketatin apa mau dilonggarin. Nah, jadi begitu tuh, biar dapat dudukannya. Jadi ini dipasang, habis udah masuk nih, terus ini nih yang depan nih. Nah, kemarin itu yang depan saya ganti karena tuh mentok nih, mentok di roda. Jadi saya balikin, yang depan saya pasang di belakang, yang belakang nih saya pasang di depan. Nah, sebelum pasang ini ada itunya nih. Nah, ada biji spacer kuningan. Dia yang kecil, mana yang kecilnya? Nah, ini dia. Nah, itu bentuknya kira-kira begitu tuh spacernya. Nah, mana sih, nggak kelihatan ya. Ini nih. Tuh spacernya buat biar dapat dudukannya di dalam sini nih. Tuh kelihatan ya. Jadi dipasang kebalik biar nggak mentok di roda. Nah, udah pas nih, ini udah pas tuh nggak dapet ya, nggak kena di roda dia. Ini udah mentok nih, yang ini juga tuh. Cuman kalau yang ini kemarin kendalanya di sini nih. Jadi kalau pasang body nyangkut. Jadi di kikis saja apa kali ya. Kalau saya kikisnya sih nggak ada alat kikis nih. Nah, karena saya nggak punya kikir, saya pakai ini nih, pakai batu buat asah pisau ini. Yang penting bisa kandas lah. Agak dak-dikduk ya kerjainnya. Jadi saya coba pakai itulah, tang, ntar ya. Nah, udah potek nih, saya potekin dulu nih. Nah, udah potek, baru diasah biar halus.
Aduh, serem ya, takut bubar nih FRP-nya. Nah, gini rupanya posisi enak ini. Nah, udah mulai rata nih. Dikit lagi, dikit lagi. Nah, dikit lagi nih. Dikit lagi nih. Nah, udah belum ya? Dikit lagi deh. Dikit lagi dah. Nggak dikerjain nanggung, dikerjain dak dikduk ya. Nah, udah dah. Udah cukup. Modelannya kayak begini nih jadinya. Tuh, botak dia. Nah, udah enteng nih. Nah, terus oke, udah dapet nih. Nah, tinggal dimasukin dudukannya. Ya ilah, segala dia bergeser ya. Nah, harusnya udah dapet nih simsalabim. Udah, tuh masuk. Nah, cocok. Nah, cocok. Sip. Sip. Akhirnya beres. Terus karena bautnya hitam, kemarin saya beli dikasihnya yang sepaket nih. Jadi murnya juga hitam. Ini kok mau copot. Nah, kalau yang ini sih nggak terlalu kenceng ya, karena kalau kenceng ininya jadi berat. Jadi cukup buat itu aja, ngunci aja, nggak perlu sampai padet. Kalau padet dia berat, nanti nggak bisa ini membal. Jadi secukupnya aja. Nah, yang ini berat nih, keset nih. Nah, udah enak. Terus untuk itunya saya pakai yang ini nih, apa sih ini namanya, peluru ya. Nah, tuh pemberat peluru ya, peluru apa pelor sih. Terus buat tutupnya saya pakai ini nih. Ya ilah, dia membal. Waduh, kok susah ya. Nah, ini aluminium juga, cuman bentuknya kayak bola. Saya pakai yang bulat ini karena ya memang gampang ya nyarinya. Terus juga model ya, warna bisa cocok tuh. Udah deh, jadi tinggal lanjut ke itu roller. Nah,
saya pakai eyelet nih. Ini eyelet, nah, yang bagian agak runcingnya sebelah kanan tuh, yang agak dapat dudukannya sebelah kiri. Saya sih biasa pasangnya yang agak runcing buat hadap ke roller. Nah, terus saya pakai roller ini nih. Nah, ini udah ada bearingnya, ya copot bearingnya. Nah, ini dual bearing apa gimana sih yang namanya? Kalau dulu sih namanya roller naga ya. Kalau yang plastik, cuman nggak tahu nih ini namanya apa sih. Nah, terus masukin spacernya. Nah, ini kan ada yang 13-12 nih. Nah, yang lebih kecil saya biasanya taruh di atas, yang agak gede hadap bawah. Cuman yang ini udah ada. Nah, ini dia. Nah, udah masuk ya. Baru mana tadi bearingnya? Astaga. Nah, ini dia ketemu. Nah, udah begini, saya eyelet lagi nih. Eyelet lagi yang buat nutupin. Nah, yang kali ini tuh jadinya begitu. Baru kunci lagi nih pakai mur. Ya, kuncinya bisa pakai jari. Ujung-ujungnya nyangkut dia. Nah, ini alat bantu. Pasti udah nggak asing lah ya. Ini dari Suhu FN Toys nih. Nah, muter nggak dapet nih. Masih muter. Enaknya muternya ya. Bisa lama. Terus kalau udah kunci, saya pakai spacer lagi. Nah, ini spacer ukuran berapa sih? Habis itu baru kunci nih pakai stabilizer tab. Tab apa tub sih? Tub lah ya. Saya lupa kunci nih. Saya lupa kunci yang bawah. Mana obengnya? Nah, ini dia. Nah, udah kunci. Udah padat nih. Terus biasanya sih saya lihat-lihat yang di arena-arena situ ya, tempat balap dibikin agak maju ke depan tuh, agak nungging, katanya biar dapat tikungannya nggak gampang keluar jalur. Jadi ya saya ikutin aja, cuman ini nggak bisa terlalu bengkok. Kalau terlalu bengkok rollernya nggak jalan. Nah, ini secukupnya aja, dapat segini ya, lumayan lah buat pajangan ya, bukan buat balap ya. Sekali lagi, ini buat pajangan. Terus untuk yang sebelah sini juga sama, saya pakai eyelet.
Habis sudah eyelet, nah ini dia, ini karena udah ada bearingnya nih. Nah, terus spacernya, nah ini spacer kuningan, baru tutup tuh, udah masuk, tutup pakai bearing. Nah, baru di eyelet lagi. Saya suka pakai eyelet ya biar bautnya mur, nggak langsung kena di bearing, jadi nggak cepet itu ya pekarat. Iya nggak sih? Nah, tuh enaknya motornya ya, lama tuh masih ada ya muterannya. Terus sama saya spacer juga, baru saya tutup lagi. Terus biar samaan tuh, jadi saya bengkokin dikit aja biar sama sama yang sebelah situ. Nah, kiri kanannya udah sama, putarannya juga udah dapet. Terus untuk yang belakang nih, yang belakang saya pakai ini nih. Nah, ini tadinya ada kumis nih di sini nih tuh, karena kepotek pas lagi mau pasang, jadi ya udahlah sekalian dibotakin. Terus saya pasangnya biasanya sih begini ya, gimana ya, begini ya, kalau begini ya. Nah, begini berarti nih. Ini saya pakai baut baut yang nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Kalau nggak salah ini 25 ya. Ini baut 25 nih kalau nggak salah nih. Nah, saya pilih hitam juga. Jadi mulai pasangnya dari yang ini, karena udah saya itu ya countersunk ya. Udah ada countersunknya. Countersunk apa countersink sih? Saya kadang lihat ada yang tulis countersink, ada yang tulis countersunk. Salah. Kok salah. Nah, begini nih. Nah, begini. Nah, begitu tuh. Ya. Terus ini saya pasang di sini nih. Nah, ada dudukannya tuh. Cuman kalau ini saya pasangnya sih nggak pernah sampai kenceng ya buat awal. Yang penting dia nyantol dulu, soalnya masih mau pakai spacer kan di sebelah sini nih. Nah, ini kalau langsung dikunci repot mau pasang spacernya. Ini saya pakai baut, kalau nggak salah itu baut segini nih, baut 30 mili ya, 30 mili apa 25 ya, kisaran-kisaran begitulah. Terus spacernya juga yang sedang ya, masuk. Lalalala, jatuh. Ntar ya diulang lagi nih. Kok agak repot ya. Nah, masuk. Udah masuk, salah lubang.
Yaelah. Oh, yang sini nih. Tuh. Nah, dapat. Tuh, nanti jadinya begini. Cuman ini saya nggak kunci mati dulu karena masih ada yang sebelah sini nih. Itu juga sama, cara masukinnya begitu. Nah, baru dah dikencengin. Nah, terus buat teman-teman yang biasanya main BMX nih, ini sebenarnya bautnya dikencengin apa enggak ya? Sampai mentok apa enggak ya? Soalnya kalau di kit saya, ini saya nggak kenceng ya. Tuh, cuman sekedar mentok aja. Soalnya kalau dipentokin, dia itu kayak ini nih. Bentar ya, ini saya pasang dulu nih. Kalau ini saya biasanya sampai kenceng. Nah, ini udah mulai kepasang. Biasanya saya sampai mentok nih, biar nggak goyang-goyang. Nah, yang ini juga. Sebenarnya main Tamiya ini serunya buat pasang-pasang begini ya, karena ya satisfying banget ya. Buat bongkar, bersihin, pasang balik, itu kayak ya puas sih buat main, sekalipun nggak buat balap ya. Ada kesenangannya. Nah, ini yang tadi nih. Ini saya nggak kenceng. Soalnya kalau di kit saya, ini kalau saya kenceng, dia tuh kayak jublak tuh. Kelihatan nggak ya? Tuh, nungging. Apa rodanya yang aneh? Apa memang nggak boleh mentok ya? Soalnya kalau mentok dia kayak bengkok nih. Kayak begini tuh. Aneh ya? Apa emang punya saya doang? Apa teman-teman yang lain juga sama ya? Ini saya juga nggak paham nih. Kenapa bisa begitu? Habis sudah pasang nih. Nah, yang di sebelah sini nih, ini saya pakein spacer tuh. Masih ada space kan. Baru saya tutup lagi nih sama bola-bola nih. Tuh. Nah, habis di spacer dibolain biar nggak ada sisa baut yang nongol. Tuh. Biar enak dilihat aja sih ya. Cuman nggak tahu ya regulasi balap bagaimana. Boleh sisa apa enggak? Kalau saya sih saya nggak sisain ya. Habis itu lanjut nih ke ini nih, mana tadi ya? Nah, ini dia nih. Buat dapat gigitannya ya. Dudukan itu tuh. Nah, ini saya bikin agak ada space nih. Nah, buat dudukan baut nih. Baut bumper. Mana spacer? Nah, ini spacernya masukin dulu. Nah, udah masuk. Baru nih, ini sebenarnya pasangnya begini apa begini ya? Begini lah. Terbalik. Mana sih? Oh, gini. Gini nih. Nah, udah terbalik atuh. Wah, jadi berjarak ya. Wah, ini nggak masuk nih. Aduh, aduh, aduh.
Bentar ya, saya ulang dulu ininya nih, nggak dapet didudukannya jadinya. Nah, harusnya udah oke nih. Ini udah aman nih harusnya. Coba ya. Nah, ini udah masuk hitungannya. Ini udah masuk ya. Tuh. Udah oke. Terus kunci lagi. Kalau yang di sini nih saya masih pakai yang hitam nih. Cuman sama nih sama yang depan. Nggak dibikin kunci mati ya. Biar jangan macet soknya. Nah, seadanya aja. Nah, asal dia nggak bubar, udah cukup dah. Yang ini juga sama, secukupnya aja. Nah, mantap, mantap. Terus ini sisanya nih sama yang lain-lain nih, saya bolain nih, tuh dibolain biar jangan ada sisa yang muncul. Nah, terus ini nih yang tadi ada kumis, itu kan ganggu ya kalau buat pasang awal. Roller ini saya pakai yang 19 mili nih diameternya. Ini saya eyelet dulu. Udah di eyelet baru nih. Nah, pasang. Terus saya tutupin lagi pakai eyelet buat roller belakang ya. Habis udah gitu baru kunci nih, biar jangan kemana-mana dia muternya. Ini karena baut yang saya pakai 40 mili jadi panjang ya. Cuman ya gitu nih, masukin bautnya sampai pegel jari nih. Aduh, jatuh. Ini dikencengin. Nah, udah kenceng nih. Nah, masih dapat putarannya tuh, udah padat ya. Tuh, enak kan buat muter ya. Nah, baru nih saya pakein spacer yang segini nih. Nah, spacer masuk. Habis itu saya kunci lagi. Nah, kunci lagi nih. Biar gampang sih saya buat masangnya ya, biar dia nggak goyang-goyang. Soalnya yang belakang ini kan gimana ya, masangnya lumayan gampang-gampang susah. Jadi bagusnya sih dibaut-bautin ya. Nah, muternya juga udah enak karena udah dapet nih dudukannya. Aduh, jatuh lagi. Terus tinggal dipasang nih. Nah, di sini
Saya sih biasa pasang yang paling luar aja. Nah, habis itu kunci lagi. Ini kuncinya agak repot ya, biar betul-betul keras. Nah, ini kunci ganjelin. Udah sip. Nah, muternya juga lurus. Habis itu udah di eyelet lagi, baru apa ya, kayaknya enggak deh, spacer dulu. Spacer dulu nih biar keren, biar tinggi, baru di eyelet, baru di roller. Nah, eyelet, roller, eyelet lagi, tutup. Nah, lubangnya buset dah. Iyalah. Nah, dapat. Terus udah saya langsung aja, karena dia udah pendek, sisa lubangnya saya kunci nih pakai bola nih. Lah, mana lubangnya? Nah, ini dia. Duh, lubangnya nggak kelihatan. Oh, ini. Iya, 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 iya. Nah, udah. Tuh, tetap muter. Terus buat yang sebelahnya lagi juga sama, dari ini saya pakai yang 40 mili ya. Ini bengkok ya, kok kayak bengkok ya? Enggak. Aduh, wah terbang. Nah, dapat. Terus kunci baut, kunci mur. Saya kadang sering lupa nih, sering salah nyebut ini baut apa mur. Kadang saya sebut mur, kadang saya sebut baut, kebalik-balik ya. Udah dapet kunci. Nah, sampai mentok ya kunci udah. Nah, muter juga dapet tuh. Terus spacer lagi nih, mana tadi spacernya? Nah, ini dia spacer, kunci lagi. Nice. Kunci. Nah, udah oke. Baru pasang lagi nih di, nah, di selepet. Nah, kunci-kunci ini nih yang agak
gimana gitu ya. Aduh. Susah gampang nih. Nah, yang begini nih yang susah gampang nih. Oke, udah kunci. Nah, dia lepas. Nah, dapat. Ya. Sip. Udah padat. Terus di spacer. Nah, ini tutup eyelet, roller. Nah, eyelet lagi, kunci baut. Kunci baut. Nah, terus dibolain nih. Bola nih agak gimana ya buat nyari lobang nih. Susah gampangnya. Kalau lagi gampang dia gampang, lagi berat dia berat, susah. Nah, terus buat yang ini mampet nih. Mampet ya. Kekencengan berarti ya. Tuh. Ini bisa buat setel nih, mau dikencengin apa mau dilonggarin karena udah dapat dudukannya kan. Cuman kalau yang ya lumayan lah, Bimax ala-ala. Terus buat yang belakang nih saya pakai pemberat, nggak tahu apaan, itu sepaket isi 4. Nah, begitu. Tutup lagi nih pakai bola nih. Aduh. Iya loh. Ini bolanya, nah dapat nih, beres kan. Nah, beres tuh. Ya, sekalipun dia mentok ke pemberat juga nggak apa-apa lah. Yang penting nggak ngaruh di roda ya. Nah, ini dia nggak bisa ke depan, tapi dia bisa ke belakang. Yang ini bisa ke belakang tuh, tapi nggak mampet di roda tuh. Masih ada jeda. Nggak bisa ke depan. Ini juga sama. Ya, intinya udah keren lah kalau buat pajang mah. Terus ini nih berikutnya nih, saya pakai ini apa sih namanya ya, side stay ini nih, ini kayaknya. Nah, gini ya pasangnya itu biar dapat lubang. Nah, karena punya saya yang ini udah dol tuh, karena terlalu sering cabut pasang tuh, udah loss, jadi saya harus baut. Sebelum saya baut, masukin dulu kali ya. Nah, ini nih, ini saya pakai baut 4,5 mili biar enak dilihat. Duh, susah ya. Masuk juga sih. Nah, yang ini punya saya kan udah jadul nih, 4 mili. Nah, yang 4 mili ini udah
nggak karu-karuan ini mah, udah nggak bisa pakai, jadi cuman bisa pakai yang 4,5. Saya sih biasa pasangnya begini nih, ini saya pegang, nah terus diobeng biar cepet ya, tuh selepet. Nah ini jangan sampai kenceng dulu karena masih ada temennya lagi. Yang itu juga sama nih, udah lost juga. Oh belum deh. Nah ini dia dudukannya. Ini saya pakai baut seadanya lah, panjangnya yang penting cukup buat nutup. Terus dikunci, kunci. Nah kalau udah gini tinggal dikencengin nih. Aduh, loh. Nah sampai mentok. Ini juga sama, sampai mentok. Duh susah ya. Ya ilah. Ternyata nggak bisa karena ininya belum dol, jadi mesti manual diputer karena depan udah ada, jadi ya pelan-pelan dah sampai padat. Nah ini nggak terlalu dianjurin sampai terlalu keras ya, karena selain ngerusak, ininya juga cepet aus nih. Ininya yang cepet aus kalau terlalu dipaksa. Jadi secukupnya aja, yang penting dia udah kenceng udah. Habis itu yang sebelahnya lagi, nah, sebelahnya lagi sama nih, ini juga ada yang lost nih. Aduh. Ternyata belum lost, masih lumayan nancep, legit. Nah masih enak nih buat diputerin obeng. Nah oke, udah ada dudukannya nih. Nah ini udah ada dudukannya, tinggal dimasukin nih. Nah udah masuk ya kan, terus kunci dah. Lalalala, mana baut satu lagi ya? Nah terus udah dapet nih. Nah, emang agak ini ya, kalau buat pasang beginian, naro spare part nih. Wah ilah, jatuh ke lantai dong. Wah baru dibilang jatuh dia ke lantai. Ini kalau buat
rotor-rotor spare part ya, memang kayaknya wajib ada sih. Apa sih itu yang market itu, buat ngindarin ini nih, baut-baut, murmur, loncat-loncat sampai ke lantai, akhirnya nggak ketemu, hilang karena kan barangnya kecil ya. Jadi susah kalau udah jatuh kan. Ini udah kenceng ya, udah masuk, tinggal dikencengin nih. Ya ilah, agak gimana ya. Nah, dapet dia dudukannya, tinggal diputar sampai mentok. Oke, oke, sebelahnya lagi. Nah, enak nih. Dari tadi dong. Udah beres, tinggal dikencengin dikit. Ops, ops, udah, ops, udah cocok, cocok, udah. Nah, terus ini pakai ini nih, pemberat galon. Nah, cuman kalau saya yang pasang sebelah sini nih nyontek dari Suhu Go For It channel. Jadi saya pakein ini sama ini nih, tembakin baut. Jadi saya pakai yang baut 3,5 mm tuh. Nah, ini panjangnya hampir-hampir sama ya. Tuh, hampir sama kan. Beda 5 mili doang. Nah, ini saya pasang di lubang yang sebelah sini nih. Nah, biar deket tapi nggak mentok galonnya. Tuh, masih ada space kan. Terlalu deket sih, jelek. Sini aja nih. Nah, sini nih. Nah, ini nih. Waduh, dia nyangkut. Paksa sedikit. Nah, masuk dia. Karena saya kehabisan baut hitam, jadi yang silver juga jadilah. Yang penting kepasang beres. Wah, ini hampir-hampir sama nih sama yang 40 mili. Jadi agak panjang perjalanan baut ketemu murnya. Astaga, susah sekali. Nah, ini saya belum kencengin ya. Yang penting udah inilah, dapat dudukannya, tapi belum dikencengin banget. Kok ini miring? Nah, udah kembali ke bentuk awal. Jadi ada dua nih bentukannya. Nah, udah lurus ya. Jadi karena saya pakai itu, nah, pakai rubber tubbing. Nah, begini nih pasangnya nih, di ekor.
Pasangnya juga sama, kayak muterin baut sampai bautnya jadi kendor. Ya inilah enaknya nih pasang bongkar begini. Duh, gel. Astaga, masih jauh. Nah, udah mau nyampe. Dikit lagi. Oh shit. Wah, pegel ya. Aduh. Dikit lagi. Nah, nyampe nih. Kalau udah nyampe tinggal dilanjutin sampai dia neken sendiri nih murnya. Nah, padat. Oke. Udah padat nih. Udah padat. Nah, udah oke. Jadi ini tinggal dimasukin galonnya, terus pakein per. Nah, ini saya nggak tahu nama pernya apa. Yang saya tahu ini buat kelas-kelas STO katanya. Nah, per ini udah, terus ditutup. Ini nggak bisa diandelin lagi pakai obeng, jadi ya pelan-pelan dah, raba. Tuh, udah mulai nutup ya. Jadi deh. Nah, jadi tuh kayak begitu kira-kira modelannya. Terus yang sebelah sini juga sama. Nah, dapat mana baut? Mur. Baut udah masuk, tinggal murnya. Astaga, waduh, agak kerepotan ya kalau pasang mur. Nah, masuk. Ini kok miring ya? Oke. Nah, ini karet rubber tubing. Sekalian aja dah, di obeng biar cepet. Nggak kerasa ya, sejam juga loh pasang begini. Aduh, sampai miring. Nah, waduh, pegel ya. Perjalanan rubbernya sepanjang 30 mili, 35 mili. Itu cukup lah buat bikin jempol kram.
Ternyata masih jauh. Waduh, masih jauh. Ayo, 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 lagi, yuk bisa yuk, bisa yuk, yuk bisa yuk, yuk bisa yuk. Pegel sumpah. Anjir. Aduh, sumpah pegel ya. Gila, sebelah sini pegel. Tuh, dikit lagi, dikit lagi. Udah tanggung banget, palang tanggung, palang tanggung. Aduh, dikit lagi, bisa yuk, bisa yuk. Bukan main, kagak masuk dia. Dikit lagi, dikit lagi nih, dikit lagi nih, dikit lagi. Masuk loh. Mentok dong. Nah, akhirnya mentok dah. Tuh, terus masukin galon, masukin pairnya. Nah, terus ini dicokol. Nah, tutup. Ayo, ayo, dikit lagi. Asik, asik, asik. Dapat dah. Nah, udah jadi nih. Beres nih. Tuh. Beres tuh. Tinggal kunci. Jangan ditanya ya, ini Tamiya kenceng apa enggak. Udah jelas. Pasti bapuk lah kalau buat kenceng mah. Apalagi buat balap ya. Udah pasti hancur. Ini mobil buat pajangan nih. Nah, ini bodinya nih. Tuh. Custom repaint. Pakai fashion mesh, styling mesh. Nah, ini tadi nih tuh ada kepalanya ya, karena udah dipangkas baru nih bisa muat tuh, muat. Nah, ini kalau udah masuk nih tinggal dikunci nih. Nah, tinggal dikunci, potek. Nah, udah jadi deh. Dadah. Nah, gimana satisfying nggak tuh, gimana jadinya? Nah, ini nih keren nggak? Biang keroknya ini nih, biang keroknya nih tuh, ini nih biang keroknya nih, gue jadiin akhirnya jadi ngerakit beginian tuh. Asal muasalnya dari sini nih, Victory Magnum. Oke, sekian dulu video dari saya. Selamat apa? Karena udah selesai ya begitu. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi bagi yang nonton di jam-jam tertentu. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Salam stay tune milenial. Mari kita nostalgia sama-sama. See you guys.